Selamat pagi, siang, dan malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Lady Carlina. Saya adalah doktor ilmu akuntansi, salah satu dosen dari program S1 Akuntansi di Matana University. Sebagai bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada aspek pengajaran, hari ini saya akan mempresentasikan proses pembelajaran untuk mata kuliah perpajakan lanjut. Mata kuliah perpajakan lanjut merupakan lanjutan dari mata kuliah perpajakan dasar untuk mahasiswa semester 2 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memahami konsep, teori, dan ruang lingkup perpajakan serta implementasinya dalam praktik. Mode pembelajaran untuk seluruh mata kuliah yang saya ampu adalah DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Yang pertama, Delivery. Delivery merupakan proses tentang bagaimana saya menyampaikan materi pembelajaran yang baik dan menarik agar bisa dimengerti oleh mahasiswa. Materi yang saya sajikan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan CPL, program studi yang mendukung mata kuliah ini. Mahasiswa diharapkan mampu, yang pertama, menginternalisasi nilai integritas, penata layanan, dan kepatuhan terhadap hukum dalam kehidupan bermasyarakat, memahami hukum bisnis koperasi. Kedua, mampu menganalisis transaksi yang berkaitan dengan perpajakan dan laporan keuangan. Yang ketiga, memahami operasi suatu bisnis dan pengaruh lingkungan ekonomi terhadap bisnis yang berkelanjutan dengan pengetahuan praktis yang diperlukan dalam berbagai profesi akuntansi. Selanjutnya, CPL diturunkan menjadi 7 capaian pembelajaran mata kuliah atau kita sebut CPMK. Yang ingin dicapai pada mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu yang pertama, menganalisis konsep dan ketentuan pajak penghasilan meliputi PPh umum, PPh final, PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 25, dan pasal 26 beserta hak dan kewajiban perpajakannya. Yang kedua, memahami konsep rekonsiliasi fiskal serta mampu menyusun dan mengisi SPT tahunan PPh, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Yang ketiga, menganalisis mekanisme pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan berbagai jenis penghasilan sesuai dengan ketentuan perundangan perpajakan. Yang keempat, menghitung pajak penghasilan orang pribadi dan badan termasuk angsuran PPh, kredit pajak luar negeri, serta pengisian SPT tahunan. Yang kelima, menjelaskan karakteristik dan mekanisme PPN dan PPNBM. Yang keenam, memahami konsep dan tata cara perhitungan pajak penghasilan orang pribadi, baik dengan metode pencatatan atau pembukuan. Menjelaskan konsep rekonsiliasi fiskal, teknik penyusunan rekonsiliasi fiskal, serta pengisian SPT tahunan pajak penghasilan badan. Dan buku yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah buku perpajakan teori dan kasus buku 1 dan 2 dari Siti Resmi. Sebagai pelengkap, saya juga menggunakan case-based learning dari jurnal ilmiah atau study case untuk memastikan pembelajaran lebih konseptual dan aplikatif. Yang kedua, interaction. Interaction adalah proses interaksi yang terjalin antara mahasiswa dengan dosen guna mencapai capaian pembelajaran. Adapun mode interaksi yang saya lakukan adalah student-centered learning. Student-centered learning adalah suatu cara belajar membuat mahasiswa menjadi bagian penting atau bagian utama yang berpengaruh pada isi dari materi kegiatan, materi itu sendiri, serta kecepatan dalam pembelajaran. Pada pembelajaran ini saya juga menggunakan platform Learning Management System. Pada platform ini, mahasiswa dapat mengakses rencana pembelajaran studi, mengunduh materi pembelajaran, mengirimkan kuis, tugas, dan lain-lain. Saya mengelola interaksi dan 2 arah di dalam kelas. Mahasiswa saya motivasi untuk bertanya, menjawab pertanyaan dosen, berpartisipasi aktif, dan mengakses dan beraktivitas melalui Learning Management System. Mahasiswa yang aktif akan mendapatkan poin reward untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi mereka serta memperoleh pemahaman mereka terhadap materi. Yang ketiga, assessment. Assessment adalah proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dan dalam menerima materi pembelajaran. Terdapat 3 aspek
dalam mata kuliah perpajakan lanjut, yaitu UTS 25%, UAS 25%, tugas dan presentasi 50%. Indikator penilaian tersebut saya sampaikan di awal perkuliahan agar mahasiswa dapat mengetahui penilaian yang saya lakukan secara transparan dan objektif. Demikian proses DIA, Delivery Interaction and Assessment yang saya lakukan. Saya lakukan pada mata kuliah perpajakan lanjut. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan proses pembelajaran micro teaching secara luring pada pertemuan ke-1 dengan topik pajak penghasilan pasal 21. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, sebelum kita mulai mata kuliah kita hari ini, alangkah baiknya kita doa dulu ya. Doa menurut keyakinan kalian masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, hari ini pembahasan kita materi pertama ya. Materi pertama ini Miss akan membahas tentang pajak penghasilan pasal 21 garing 26. Nah, mungkin pada saat perpajakan dasar ya, kalian sudah kan ya pernah jenis-jenis PPh ya, PPh 21, 22, 23, 4 Nah, mungkin kalian masih ingat gak sih tentang PPh pasal 21 ini? Coba ada 1 atau 2 orang yang mau mencoba. PPh pasal 21 itu tentang apa sih sebenarnya? Jen mau coba Jen? Penghasilan karyawan. Penghasilan karyawan. Oke. Siapa lagi? Maria, PPh pasal 21 itu tentang apa sih, Par? Penghasilan orang pribadi. Oke, kita lihat ya, PPh 21 itu tentang apa sih sebenarnya? Nah, PPh 21 itu kalau dari pengertian ini adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Jadi PPh 21 ini dia akan memotong yang mungkin yang bekerja ya. Nah, contohnya misalnya nanti kalau Valeri kalau sudah bekerja berarti dia kan akan dipotong PPh 21 ya oleh perusahaannya. Nah, tadi kan di judulnya itu ada PPh 21 garing 26 ya. Nah, 26 itu apa gitu ya? 26 itu adalah untuk wajib pajak luar negeri, adalah untuk WPLN. Ya, WPLN yang bekerja di Indonesia. Jadi kayak orang asing tapi bekerja di Indonesia, makanya dipotong PPh pasal 26. Karena dia bukan warga negara Indonesia kan ya, bukan subjek pajak dalam negeri, jadi dia dipotong PPh pasal 26. Oke. Nah, lanjut ya. Nah, dasar hukumnya ini kalau kita lihat dari PPh pasal 21 itu ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, ada di PMK Nomor 101, ada PP Nomor 58, PMK 168, PP Nomor 68 sama PMK Nomor 16. Nanti undang-undangnya bisa kalian baca masing-masing ya di rumah ya. Oke, Miss lanjut dulu ya. Nah, pemotong PPh 21 itu siapa aja? Ya, jadi pihak yang wajib memotong PPh 21 itu adalah pemberi kerja, ya pasti ya. Tadi kan contohnya Valeri kalau bekerja kan nanti yang memotong adalah perusahaannya. Nah, pemberi kerjanya yang akan memotong PPh 21 atas penghasilan Valeri, gitu ya. Terus ada lagi instansi pemerintah, ada lagi dana pensiun. Nah, dana pensiun yang kalian dapatkan itu juga dipotong PPh 21 oleh lembaga pengelola pensiunnya. Terus ada pembayar honorarium, ada penyelenggara kegiatan juga. Nah, itu semua adalah pemotong PPh pasal 21. Oke. Nah, yang bukan pemotong. Nah, yang bukan tadi kan pemotong ya. Nah, sekarang yang bukan pemotong yaitu kantor perwakilan negara asing, yaitu kedutaan besar ya kalau kita bilang ya. Terus ada lagi organisasi internasional yang Indonesia menjadi anggotanya dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan. Terus ada lagi orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, atau melakukan kegiatan usaha dan mempekerjakan orang pribadi yang melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan jasa yang tidak terkait dengan pekerjaan pemberi kerja. Jadi ini kategori bukan pemotong. Oke, Miss lanjut dulu ya. Nah, kewajiban pemotong. Kewajiban seorang pemotong itu yang pertama dia pasti memotong pajak ya. Ya, jadi perusahaan itu wajib memotong pajak. Mungkin kalau kalian bertanya, apakah ada perusahaan yang tidak memotong pajak? Nah, itu mungkin masih ada, tapi kewajiban mereka adalah memotong
karyawannya, penghasilan karyawannya. Terus yang kedua, dia wajib menyetorkan pajak. Ya, jadi kalau dia sudah potong, berarti kan dia harus setorkan kan ya. Nah, disetorkan sekarang kalau zaman Cortex ini adalah sebelum tanggal 15 ya, tapi sebelumnya itu sebelum Cortex itu masih tanggal 10 ya. Tapi udah Cortex ini adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Terus itu dia harus melaporkan pajaknya. Nah, kalau di Cortex kan kalau kita udah bayar otomatis kan langsung lapor. Nah, kalau dulu sudah bayar, kita harus lapor lagi sendiri gitu. Jadi berbeda. Nah, udah Cortex sejak tahun 2025 itu udah langsung bayar otomatis lapor, gitu ya. Terus yang keempat adalah memberikan bukti pemotongan. Nah, tadi contohnya masih Valeri kan sudah bekerja misalnya ya, sudah bekerja selama setahun gitu ya. Nanti pada akhir tahun si Valeri itu akan menerima bukti potong yang diberikan oleh perusahaannya ke karyawannya. Nanti si Valeri tugasnya adalah melaporkan di penghasilan orang pribadi dia, gitu ya. Nah, dia wajib ya memberikan bukti potong. Terus yang kelima, ini mengembalikan kelebihan pemotongan. Apa sih yang dimaksud mengembalikan kelebihan pemotongan itu? Nah, kalau mengembalikan kelebihan pemotongannya contohnya seperti ini. Contohnya misalnya Valeri ini resign di tengah tahun. Atau di akhir tahun ya. Nanti dia hitung ulang. PPh-nya dia hitung ulang. Ya, dihitung ulang apakah ada kelebihan pemotong atau tidak. Jika ada kelebihan pemotong, jadi si perusahaan itu wajib mengembalikan kelebihan PPh-nya itu ke Valeri, ke gaji terakhir Valeri ya. Nah, kalau misalnya kurang bayar ya berarti Valeri akan dipotong gajinya gitu ya. Tapi kalau kelebihan pemotongan PPh itu wajib perusahaan mengembalikan gitu ya. Nah, terus memperhitungkan kelebihan penyetoran. Ini sih kewajibannya untuk perusahaan ya. Tadi kan dia karena kelebihan memotong Valeri, jadi sehingga si perusahaan itu dapat mengkompensasikan PPh 21-nya di periode berikutnya, gitu ya. Nah, kalau di sekarang ya, kalau zaman sekarang kan pakai TER ya. Nanti kita akan belajar tarif efektif rata-rata itu. Nah, itu TER itu mengakibatkan lebih bayar biasanya karena TER itu pada bulan tertentu, misalnya pada saat dia menerima bonus, pada saat menerima THR kan dia akan tinggi sekali ya tarif TER-nya. Kalau dihitung ulang selama 1 tahun, dia akan mengakibatkan dia lebih bayar gitu ya. Nanti kita akan belajar hitungannya. Sekarang kita teori dulu. Oke. Pihak yang dipotong pajak yang pasti pegawainya ya. Kalau dari pegawai tetapnya, ada si pegawai tetapnya, terus ada pegawai tidak tetap juga. Terus ada lagi bukan pegawai juga yang dipotong PPh 21. Nah, mungkin kalau mau lihat bukan pegawai itu apa aja gitu ya. Bukan pegawai itu lumayan banyak ya. Contohnya ada tenaga ahli. Contohnya tenaga ahli, ada pekerja seni, ada olahragawan, ada penasehat, ada pengajar, ada pengarang, ada pemberi jasa, ada agen iklan, ada pengawas proyek, ada perantara, penjajah barang dagangan, dan peserta kegiatan mungkin seperti ada perlombaan juga gitu ya. Ada rapat atau konferensi atau kepanitiaan atau pendidikan dan pelatihan. Ya, jadi itu semuanya kategori bukan pegawai. Jadi PPh 21 itu yang pertama atas pegawai tetap dan yang kedua atas bukan pegawai ya. Jadi bukan pegawai ini ada banyak yang harus dipotong juga PPh 21. Ya, intinya semua orang yang berpenghasilan itu pasti dipotong PPh. Oke? Nah, pihak yang tidak dipotong PPh 21 yaitu pejabat perwakilan diplomatik ya, atau konsulat pejabat dari negara asing. Nah, ini dia nggak dipotong PPh 21. Ya, syaratnya dia itu bukan warga negara Indonesia. Ya, terus di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan, atau di negara asing yang bersangkutan memberi perlakuan timbal balik juga. Yang kedua adalah pejabat perwakilan organisasi internasional. Ya, syaratnya ini ya pasti sama ya, bukan WNI, dia nggak menjaga usaha kegiatan, dan diatur khusus berdasarkan perjanjian internasional. Ya, jadi ini pihak yang tidak dipotong. Terus kita lanjut, hak dan kewajiban penerima penghasilan. Yang penerima penghasilan yang tadi kayak contohnya kita masih Valeri berarti ya, karena udah telanjur Valeri, jadi kita Valeri saja. Hak penerima penghasilan si Valeri ini wajib meminta bukti potong ya kepada pemotong pajak, dari pemotong pajaknya. Nah, biasanya kan
Kadang-kadang suka nggak dikasih atau bagaimana atau terlambat kasih. Nah, Valerie wajib memintanya. Tapi kalau sekarang kan udah Cortex ya. Di Cortex itu dia otomatis muncul. Kalau kalian sudah dipotong oleh pemotong atau pemberi kerja, otomatis muncul di Cortex kalian. Jadi kalian nggak usah minta pun harusnya udah dapet di Cortex kalian, gitu ya. Nah, itu yang kedua, si hak menerima penghasilan ini dia wajib menerima pengembalian kelebihan PPh 21 yang dipotong yang tadi saya jelaskan ya. Yang tadi Miss jelaskan bahwa dia wajib menerima, kalau misalnya ada kelebihan pemotong, berarti dia harus menerima kembali kelebihan pembayarannya. Oke. Nah, kewajiban penerima penghasilan, nah PPh 21 yang dipotong selain PPh yang bersifat final nih ya, merupakan kredit pajak untuk tahun pajak bagian terutangnya penghasilan. Ini maksudnya seperti apa bisa jadi kredit pajak PPh 21? Contohnya tadi Valerie kan bekerja ya, dia dipotong PPh 21 oleh pemberi kerja. PPh 21 yang dia terima itu bisa sebagai kredit pajak. Nah, mungkin si Valerie punya usaha. Ya, mungkin punya usaha, terus dia berarti kan pada saat akhir tahun Valerie akan menghitung kembali usaha dari usahanya sama dari penghasilan pekerjaannya, digabungkan, ya kan? Nanti kan kurang bayarnya berapa? Nanti kurang bayarnya berapa? Terus si Valerie bisa menjadikan PPh 21 yang dipotong oleh pemberi kerja itu sebagai kredit pajaknya. Jadi misalnya kurang bayarnya 100 nih, 100 ya. Tapi si Valerie sudah dipotong oleh pemberi kerjanya 10 gitu ya. Jadi dia tinggal bayar 90 saja gitu ya. Jadi dapat sebagai kredit pajak. Oke. Nah, si kewajiban penerima penghasilan, dia melaporkan seluruh penghasilan yang telah diterima atau diperoleh, baik yang telah dipotong maupun tidak, ya, bersifat final maupun tidak, bukan merupakan objek pajak penghasilan dalam SPT pribadi dia. Jadi si Valerie itu ya wajib melaporkan, ya. Nanti kalau itu kita belajar lagi di materi SPT PPh orang pribadi. Sekarang kita fokus dengan 21 dulu. Oke, lanjut ya. Nah, ini mungkin kalian sudah pernah hafal kan ya tarif ini kan ya? Tarif PPh pasal 21. Pernah hafal kan? Masih ingat gak? Ayo, masih ingat gak? Masih, oke. Kan 0 sampai 60 juta? 5%. 60 sampai 250? 15. 250 sampai 500? 500 sampai 5 miliar? 30. Di atas 5 miliar 35. Jadi kalian itu masih ingat kan ya? Masih. Oke, kalau masih ingat coba kita lanjut ya. Oke. Nah, ini tentang tarif TER. Yang tadi kan kita Miss sudah sempat ngomong tarif TER kan ya. Nah, tarif TER ini berlaku sejak tahun 2024. Ya, 2024 berlaku tarif TER. TER ini dibagi 3, ada TER A, TER B, dan TER C. Ya, TER A ini untuk PTKP singkatannya masih ingat nggak? Penghasilan tidak kena pajak. Oke, TER A ini untuk penghasilan tidak kena pajaknya yaitu TK0, TK1, sama K0. Ya, terus TER B ini adalah untuk TK2 dan kawin dengan 1 tanggungan, tidak kawin dengan 3 tanggungan, kawin 2 tanggungan. Terus TER C ini adalah untuk kawin dengan 3 tanggungan. Ya, jadi ada 3 kategori. Nah, mungkin kalau kalian kan belum menikah kan ya? Belum menikah berarti masuk ke TK0. Nah, seandainya si Joseph kalau udah menikah dan punya 1 tanggungan, ini masuk ke mana Joseph? Menikah, punya 1 tanggungan. Itu yang K1. TER apa? TER B. TER B. Seandainya ya kan, seandainya seperti itu. Nah, ini tarif ini dipakai untuk menghitung PPh 21 karyawan, pegawai tetap ya. Dipakai ini. Ini ada tabelnya ya, ada tabelnya juga. Nah, ini tabelnya. Nah, ini kalau tabelnya kalian nggak usah hafal karena ini banyak banget kan ya. Kalian nggak usah hafal, nanti pas ujian Miss pasti akan lampirkan ya. Jadi ini tarif TER B, TER C. Terus, nah sekarang kita akan coba belajar menghitungnya. Ya, ini contoh dulu ya. Nanti Miss akan kasih soal ya. Nah, contohnya misalnya nih, Tuan R ini bekerja pada perusahaan PT ABC ya dan memperoleh gaji 10 juta.
serta membayar iuran pensiun sebesar 100.000 per bulan. Tuan R ini menikah tapi tidak memiliki tanggungan, makanya PTKP-nya adalah K0 ya. Nah, ini berapa PPh yang dipotong gitu ya. Nah, sebelumnya pada saat menghitung PPh sebelum tahun 2024 ya, jadi menghitungnya itu adalah gaji dikurangi dengan biaya jabatan, dikurangi dengan iuran pensiun. Tapi baru dikurangi dengan PTKP, baru dapat PKP, baru dikalikan tarif progresif yang pasal 17 tadi yang kalian hafal 5%, 15% itu. Nah, tapi sejak tahun 2024 kan pakai tarif TER. Jadi kalian tinggal hanya menjumlahkan seluruh penghasilan gaji brutonya itu, baru kalian cari TER-nya. Nah, contohnya ini berarti ini kan gajinya 10 juta ya. 10 juta kan ya, benar nggak? 10 juta. Tapi dia ini K0 ya. K0 itu berarti TER apa? TER A ya. Nah, tadi gaji 10 juta, gaji kan 10 juta ya. Nah, 10 juta tuh ada di lapisan ke berapa gitu ya. Nah, 10 juta itu ada di lapisan ke 9 ya. 9 kan ya? Nah, berarti tarifnya 2%. Berarti gajinya 10 juta dikali dengan 2%. Nah, sehingga dapatlah, mana tadi coba kita lihat tuh ya. Dapatlah 200.000 kan ya? 200.000 kan ya? Nah, 200 ya. Bener kan ya? 2% dari 10 juta kan ya? Nah, tapi kan 10 juta ini kan dari Januari sampai November sama ya? Januari sampai November sama, berarti PPh-nya 200.000. Nah, tapi pada saat Desember dia tuh hitung ulang lagi. Hitung ulang dengan cara yang sebelumnya ini. Dihitung ulang, digabungkan semuanya. Nah, terus nanti baru ketahuan kurang bayar atau lebih bayar. Ya. Jadi misalnya kan ini kan kalau dihitung semuanya itu PPh-nya kan adalah 2,7 juta ya. 2,7 juta. Sedangkan yang sudah dipotong itu kan berarti kan 200.000 kali 11 bulan ya. Berarti 2.200.000 kan ya. Bener kan ya? Ini kan 2.200.000 kan ya. Ini kan 11 bulan dikali 200.000 ya. 2.200.000. Sehingga pas Desember dia melihat dihitung ulang, ini kan 2,715 dikurang 2.200.000 dapatnya berapa? Bisa KB, bisa LB. Kalau KB berarti gaji si Tuan R ini dipotong lagi sejumlah KB-nya. Kalau dia LB berarti Tuan R akan mendapat pengembalian sejumlah itu. Ya, paham nggak? Paham. Coba, Miss mau kasih satu soal ya. Kalian coba hitung ya. Miss catat di papan tulis ya. Contohnya misalnya si Mr. Yehezkiel ya. Yehezkiel ya, kita ngomongnya. Dia ini adalah statusnya adalah kawin satu tanggungan. Kawin satu tanggungan ya. Dan dia itu mendapat ini ya, JKK JKM ya. JKK JKM masing-masing itu 0,5% dan 0,3% dari gaji, oke? Dari gaji. Sedangkan iuran pensiun yang dibayarkan PT Matana adalah sebesar 200.000 per bulan ya. Nah, terus ini kan yang ditanggung oleh perusahaan ya. Terus ada lagi iuran yang ditanggung oleh si Yehezkiel ya. Adalah 100.000 per bulan. Nah, dari tadi kita belum ngomong gajinya ya. Gajinya itu kalau kita lihat itu adalah 30 juta per bulan. Oke. Dia menerima tunjangan juga ya. Tunjangan adalah 20 juta per bulan. Terus dia ada terima THR di bulan Maret ya, ini kita katakan bulan Maret. Sebesar 20 juta. Terus dia ada lembur
sebesar 5 juta, tapi hanya di bulan Februari, ya. Nah, coba kalian hitungkan berapa PPh untuk masa Januarinya, Februarinya, dan Maretnya. Coba Miss kasih waktu kurang lebih 1 menit. 1 menit. Hitung Januari, 1 menit cukup lah ya, kan tadi kalian lihat di slide kalian ya, kan tadi Miss udah kirim PPT-nya ya. Coba kalian hitung. Januari, Februari, dan Maret. Lihat, ini paling jumlahkan semua kan ya, dijumlahkan dulu semuanya gitu ya. Yang Januari, kira-kira siapa yang udah dapat Januari? Siapa yang mencoba Januari? Oh, oke. Januari berapa? 9.043.200. Oke, coba bisa diuraikan dapatnya dari mana aja? Pertama, gaji pokoknya, Gaji tambah tunjangan, terus premi JKK. JKM. Oke, ini totalnya berapa? Totalnya 50.240. 50.240 ya. Nah, ini tarif ternya masuk ke ter apa? Ter B. 18% ya? Oke, 18% berarti ini tadi 9.043.200 ya? Oke. Nah, ini Januari kan ya? Januari. Oke. Nah, kalau Februari kan hanya tinggal tambah lembur ya? Kan ini lembur kan ya? Berarti Februari Miss langsung aja ya, dari 50 juta ini tambahin lembur ya. Tambahin lembur berarti totalnya 55 juta kan ya? Tarifnya berapa? Naik ya aja ya karena ada lembur ya. Sehingga PPh-nya 10.900. Nah, kalau Maret tinggal tambah THR kurangi lembur, bener nggak? Bener ya? Jadi 70 juta ya? 240 ya? Bener, 240 kan ya? Tarifnya berapa ini? 21%. Berarti ini 14.750.400 ya? 14.750.400. Oke, ini gampang kan ya? Mudah kan? Bisa ya? Nanti kalau Miss minggu depan kasih kuis ini, bisa dong? Bisa. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak untuk materi hari ini kira-kira? Udah paham? Sudah paham ya? Oke, kalau sudah, ini nanti kalian pelajari ya di rumah lagi. Nanti minggu depan Miss kasih kuis untuk materi PPh 21 hari ini ya. Oke? Oke, terima kasih untuk hari ini. Kalian sudah hadir di kelas ini. Sehat-sehat selalu dan jaga kesehatan selalu ya. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih.